Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia sebagai penegak hukum sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat berbunyi, advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dan telah mengucapkan sumpah advokat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Demi Allah saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, kami tim advokasi peduli hukum Indonesia yang merupakan para advokat memiliki kepentingan hukum dalam melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Kerugian kami adalah dengan adanya putusan MK 90 tersebut, kami merasa hukum telah dilecehkan sehingga berdampak buruk bagi pandangan hukum di Indonesia, apalagi di masa tahun politik ini. Padahal putusan MK 90 diputus oleh para penjaga konstitusi atau guardian of constitution di Indonesia yang seharusnya cermat dan objektif dalam memutus semua perkara aku. Bukannya putusan MK 90 malah berbeda dengan perkara lainnya terkait batas usia capres dan cawapres sebagaimana tadi telah disebutkan oleh rekan kami sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas, kami memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun permohonan kami, pertama, tim advokasi peduli hukum Indonesia memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara nomor 90 dan seterusnya atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi Republik Indonesia, Sabta Karsa Utama. Kedua, tim advokasi hukum Indonesia memohon Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyerahkan sepenuhnya dalam pemberian saksi terhadap 9 hakim Mahkamah Konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan, pointers kami untuk bukti, daftar bukti pendukung akan kami sampaikan setelah pembacaan ini. Demikian Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Betul, Yang Mulia. Oke. Ini kelompok organisasi. Udah berapa lama yuk bikin ini? Kami komunitas advokat ya, Yang Mulia. Jadi selalu dalam mengkritisi sesuatu dengan legal standing advokat, para advokat. Jadi kami semua mengajukan daftar bukti. Legal standing yang pertama adalah kartu tanda advokat dan berita acara sumpah kami. Oke. Selaku advokat. Ya. Jadi nanti Anda mengajukan 599-nya ini ya? Betul, Yang Mulia. Karena kami melakukan pendekatan tekstual, putusan MK 90 tersebut adalah putusan dari 9 hakim konstitusi. Ya, jadi karena pelaporan ini banyak sekali, 18. Jadi kami kemungkinan membuat putusan per terlapor, bukan per pelapor, karena terlalu banyak. Jadi nanti putusannya itu 9, satu persatu hakimnya itu. Gitu loh, ya. Nah, karena Anda ini melaporkan 9 orang, ya berarti ada 9. Gitu. Jadi masing-masing nanti akan kita pertimbangkan. Karena itu kalau bisa itu dalil-dalil ya tuduhan pelanggaran kode etik yang saudara buat itu per hakim aja dirinci apa salahnya si A, apa salahnya si B. Itu. Ya bisa aja kayak tadi bertiga. Tapi kan ada rinciannya gitu loh, masing-masing tuh apa
apa salahnya. Nah, itu memudahkan kami nanti menilai. Kalau 9 terlalu global, itu kan nanti nggak jelas, dirinci. Ya nanti kalau masih sempat bisa dijelaskan nanti, tapi bisa juga nanti kalau mau ditambahkan keterangan ahli apa gitu, ya. Baik, Yang Mulia, kami pertimbangkan karena kalau kami membaca ya di halaman 121 itu putusan diucapkan oleh 9 nama hakim konstitusi. Jadi kami melakukan pendekatan tekstual dalam hal ini. Putusan yang ini tidak bisa dibaca putusan dari si hakim A, putusan dari hakim B. Harus dibaca putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kami melaporkan 9 hakim konstitusi. Demikian. Oke.